Let us sing a song. The title is Bapa Engkau Baik. Jesus Christ, thank for your blessing so that we can gather in this online class. Now we will praise you in our morning bread. May we can be your good children and can apply your word in our daily life. Thanks Jesus, amen. Coba anak-anak siapkan dulu Alkitabnya. Oke, jika sudah, buka di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Anak-anak di rumah membaca semua ayat ya, tapi bersama Memiani kita baca satu ayat saja. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Garis bawahi nak kata-kata lebih daripada orang-orang yang menang. Wah, keren sekali ya. Kita ini ternyata adalah orang-orang pilihan Tuhan, lebih dari pemenang. Nah, anak-anak, pasti di antara kalian sudah pernah ya mengikuti perlombaan. Hampir rata-rata mau perlombaan untuk 17 Agustus, kegiatan 17 Agustus perayaan HUT RI, atau perlombaan di sekolah, perlombaan di gereja, semua perlombaan atau di lingkungan masyarakat kalian, lingkungan rumah, pasti kalian semua pernah ikut perlombaan. Nah, Memi ini mau tanya, ketika kalian mengikuti perlombaan, apa yang kalian inginkan? Sebuah kekalahan? Oh, tentu tidak. Ketika kalian mengikuti perlombaan, yang kalian inginkan adalah yang ingin kalian capai yaitu sebuah kemenangan. Begitu juga di kegiatan belajar, apa yang kalian inginkan? Mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, keberhasilan kita kalau kita mau jadi pemenang di sini ditentukan oleh sikap dan mentalitas kita. Wah, kita sudah pernah bahas ya mengenai mentalitas, yaitu kita harus memiliki cara pandang, cara berpikir yang positif. Nah, bagaimana cara kita untuk boleh menjadi seorang pemenang? Jelas, kalau sudah ingin menjadi seorang pemenang, yaitu harus memiliki sikap dan mentalitas yang positif. Kemudian selain itu anak-anak juga harus optimis. Oke, good. Selain itu anak-anak juga harus berani, tidak boleh menyerah ketika mengalami kegagalan. Namanya kita sebagai seorang pemenang, kita harus optimis. Nah, anak-anak, sebagai seorang yang pemenang yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya sikap dan mentalitas dan cara pandang kita itulah yang menentukan apakah kita akan menjadi orang yang menang atau orang yang berhasil atau tidak. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Anak-anak, ingatlah bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ketika kita mau jadi orang-orang yang pemenang, lebih dari pemenang bahkan, kita harus memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Jangan pernah putus asa. Ketika anak-anak mengalami kegagalan, jangan langsung pesimis, jangan langsung putus asa, tetapi selalu bangkit untuk mencobanya kembali. Kemudian untuk mendapatkan atau mencapai hasil yang baik, itu anak-anak harus bisa mengalami bertahan di dalam setiap keadaan. Mau itu keadaan susah maupun keadaan anak-anak lagi sukacita. Nah, terkadang memang kita sulit untuk bertahan ketika kita di dalam keadaan yang sulit. Tetapi belajarlah untuk satu hal.
Anak-anak harus mampu menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, terobosan-terobosan baru, supaya apa? Supaya kamu boleh menjadi pemenang. Baik itu di dalam iman kita, baik itu dalam kegiatan belajar anak-anak atau apapun itu. Intinya sebagai seorang yang lebih dari pemenang, kita harus memiliki sikap dan mentalitas yang positif, cara pandang yang positif terhadap diri kita. Jangan pernah mudah putus asa, jangan gampang untuk menyerah, tetapi katakan dalam dirimu, saya adalah pemenang. Saya lebih dari orang-orang pemenang. Nah, di sini kita mau belajar satu hal. Jadi, kalau anak-anak mau jadi seorang yang pemenang, milikilah sikap dan mentalitas dan cara pandang yang positif di dalam dirimu, supaya sikap tersebut dan cara pandang tersebut membawa anak-anak ke dalam sebuah kesuksesan. Ingat ya, jadi jangan pernah mudah putus asa, selalu mau berjuang, jangan pesimis tapi selalu optimis, dan memiliki cara pandang yang positif terhadap diri kalian. Nah, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, pasti. Bukan hanya anak-anak, Memianis juga pernah. Karena setiap pertandingan itu tidak mungkin kita akan selalu menang, tetapi kita mau belajar. Setiap orang yang pernah gagal, ketika dia mau bangkit dan mau menunjukkan dirinya, kemampuannya, nah disitulah kita sudah bisa menunjukkan sikap yang baik, memiliki cara pandang yang baik terhadap diri kita. Oke, jadi katakan dalam dirimu, aku lebih dari pemenang. Ketika kamu sudah berkata pada dirimu, aku lebih daripada orang pemenang, maka milikilah sikap dan cara pandang yang positif terhadap dirimu. Milikilah kemampuan untuk anak-anak selalu bangkit dan berjuang ketika mengalami kegagalan. Jangan pernah mudah putus asa, tetapi selalu memiliki sikap optimis, ya, dan mampu memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, terobosan-terobosan baru dalam kehidupanmu. Karena itu adalah ciri-ciri seorang pemenang. Ya, katakan kepada dirimu, saya lebih daripada pemenang. Jadi kalau anak-anak sudah katakan kepada diri anak-anak sendiri, saya lebih dari pemenang, tunjukkan sikap-sikap bagaimana seseorang dinyatakan sebagai pemenang. Ya, bisa semuanya, pasti bisa. Nah, firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus menjaga kemampuan keimanan kita juga, karena di sini dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, udah paham ya nak ya? Jadi tadi apa kata Memiani? Yang sesuai dengan firman Tuhan ini, jika kita ingin menjadi seorang yang menang dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan kegiatan belajar kita atau apapun itu, anak-anak harus memiliki ciri. Yang pertama, memiliki sikap dan mentalitas atau cara pandang yang positif terhadap dirimu sendiri. Kemudian jangan pernah mudah putus asa, munculkan terobosan atau ide-ide baru yang membangkitkan semangatmu. Oke? Katakan kepada dirimu, saya pasti bisa, karena saya lebih dari seorang pemenang. Bisa semuanya? Pasti bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa. Oke? Nah, jika sudah, kita mau, Mamian tadi sudah kirimkan ya. Untuk saat teduh kita, anak-anak boleh tuliskan tanggalnya. Kemudian setelah anak-anak tuliskan tanggalnya, jangan lupa kirimkan kembali kepada Memiani, boleh melalui WA, boleh melalui alamat email Memiani. Ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita mau tutup di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Jesus Christ, we want to do learning activity. Bless us in order to we can understand our teacher's lesson and all of the lesson that is given by them. Next, Jesus, Amen.